Hai teman-teman tim Podcast Pri semuanya, senang sekali nih kita berjumpa kembali di tim Podcast Pri edisi spesial kali ini masih dalam pandemi COVID-19 nih. Nah, setelah 7 kali bulan purnama mengundang seorang wanita cantik ini, lama banget baru datang sekarang. Ada Novita Chandra-Wijaya, tepuk tangan. Novita Chandra-Wijaya ini namanya lebih dikenal dengan Ling Ling ya? Iya Pak. Jauh ya? Jauh. Novita Chandra-Wijaya dipanggil Ling Ling. Iya, karena Novita kan pasaran. Oh gitu. Nah, jadi di antara kumpulan teman-teman itu ada beberapa nama Novita, akhirnya dibikinlah gelaran. Oh gitu. Jadi biar ini ya, biar cepet tahu oh Ling Ling gitu ya. Ya, karena kebetulan kan ada keturunan dari Cina Pontianak. Oh kamu Cina? Oh iya, lihat dong dari mata saya. Aku kira kamu Korea loh. Iya, emang sekarang udah mau pindah ke negara. Pindah-pindah ya. Nah, jadi akhirnya makanya dibikin Ling Ling. Ling Ling gitu. Tapi emang karena kamu keturunan keluarga dari Chinese. Yes. Gitu ya. Saudara berapa? Ada 5. Kayaknya pasti 5. cantik-cantik. Pada perempuan ada laki-laki nggak? 3 cewek, 2 cowok. Aku yakin deh 3 perempuan itu pasti cantik-cantik. Boleh kita kenalan, nanti ada fotonya di bawah gitu. Tenang, langsung follow aja Instagram. Nah, Novita ini teman aku juga yang udah lama berkecimpung di dunia seni juga boleh, dunia broadcasting juga boleh, merupakan salah satu MC profesional yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah sampai Indonesia loh. Sampai keluar, Luar mana? Luar pulau maksudnya. Jadi bukan cuma di Kalimantan Tengah, pernah kemana aja nih jauh nge-MC Novita, seingatnya selama ini? Kalau untuk yang dipanggil langsung untuk MC dari tim luar sih emang belum. Cuman biasanya gini, karena kita kan sering di kantor-kantor nih di Palangkaraya di Kalteng. Jadi kadang misalnya kayak di pariwisata, itu kan ada program kerja mereka yang harus mempromosikan pariwisata ke daerah-daerah, misalnya kayak Jakarta, Bali. Nah, itu langsung kita langsung dibawa. Dibawa kadang ada promosiin baju, ada promosiin tarian, langsung promosiin pariwisatanya, langsung garap MC-nya sendiri pakai sekalian gitu ya. Iya. Jadi Novita ini zaman aku tuh dulu waktu aku masih sekolah nih ya, waktu masih main kelereng gitu ya, masih main Barbie gitu. Jadi enggak bercanda, itu cuma bercanda. Itu kira-kira 2006 dari 2006. 2006 aku masih SMA ya. Novita juga masih SMA anak. 2006 aku masih SMP. Oh, tua aku dong ya? Iya emang, situ udah tua. Oh, tua ya? Oh, aku nggak sadar. Nah, Novita ini tuh zaman-zaman aku masih sekolah dulu, zaman-zaman aku masih cuman taunya main, itu udah terkenal loh di kalangan anak-anak SMA gitu, sekolah menengah atas. Siapa sih yang nggak tahu Ling Ling Indung Mulung gitu. Nanti kita akan tampilkan di sini. Dulu ada Sanggar Indung Mulung ya. Jadi salah satu sanggar besar juga yang di Kota Palangkaraya, dan yang jadi terkenal ikonnya itu tuh si Ling Ling nih. Malah aku tuh nggak tahu loh nama kamu tuh Novita. Kebetulan dulu ikut di situ nggak cuma nari, jadi ceritanya di Indung Mulung itu nggak cuma nari, ada buat model juga. Terus belajar public speaking juga ada di situ. Nah jadi karena SMP kan nggak terlalu banyak yang harus kita maksudnya les apa segala macam, jadi ikutlah semua tuh. Akhirnya hampir setiap hari, jadi ada setiap minggu pasti akan ada kegiatan-kegiatan gitu. Dan emang dulu tuh emang rame, nggak serame zaman sekarang untuk acara-acara. Kalau dulu tuh kan hampir tiap bulan tuh pasti selalu ada ya. Karena dulu tuh masyarakat butuh hiburan mungkin ya. Hiburannya dengan hal-hal yang positif seperti itu. Karena kan dulu gadget masih kurang nih ya. Iya. Jadi salah satunya yang dapat dilakukan oleh pelaku-pelaku seni yang ada di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya itu salah satunya seperti itu. Jadi di Indung Mulung itu kita bisa belajar banyak nih Novi ya. Iya. Bisa ada. Tapi sekarang sih Indung Mulung udah bubar. Udah bubar ya. Karena kamu nggak? Enggak. Bubarnya karena banyak anak-anak Indung Mulung itu banyak ada yang kerja di luar kota. Gak cuma di Palangkaraya, ada di kabupaten, dan mereka bikin sendiri gitu. Oh gitu. Nah jadi ilmunya nggak hilang. Mereka akan didik anak-anak yang ada di kabupaten untuk ada yang menari, ada yang ikut public speaking juga, dan kadang kita bisa sharing gitu. Jadi kadang pakai live Instagram, boleh dong ini bagi ilmunya gitu, ayo kita bagi gitu. Berarti singkat cerita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kamu banyak dapat ilmu pembelajarannya bekal dari Indung Mulung ya. Kamu mau mengucapkan sesuatu apa nih buat Indung Mulung nih yang udah membesarkan kamu? Jadi terima kasih juga sih sebenarnya, dan itu sebenarnya dari kita juga pilihan. Betul. Nah, pilihan ada niat dari anak-anak, misalkan kayak waktu saya kan masih anak-anak, ada niat saya pengen ikut kegiatan yang positif gitu. Jadi ikut
ada juga yang ikut tapi dia tidak bisa mengembangkan. Nah, tapi kebetulan mungkin saya jadi anak orang baik banget ya gitu. Dulu ya, dulu gitu, Nah, dulu jadi baik. ilmu itu pasti terpakai. Jadi terima kasih juga buat teman-teman pemulung gitu kan. Dan itu gunanya di situ juga sampai sekarang tali silaturahmi juga Masih. Wow. Akhirnya mereka yang di kabupaten ada kerjaan juga bisa kontak kita, terus mereka ada perlu kita bisa bantu, jadi bisa saling support lah. Jadi sampai sekarang nih masih menjalin relasi yang baik ya dengan teman-teman gitu. Sampai ke Lamandau, Pangkalan Bun. Oh, sering keliling juga ya? Muara Teweh, ada juga. Jadi semua udah ada mencar-mencar juga gitu. Oke, jadi seandainya kamu ada kegiatan ataupun ada acara keluar dari Kota Palangkaraya ke Kabupaten mana, jadi aman dong ya? Aman, dan mereka pasti akan cepet respon, ayo kita kemana gitu. Oke, boleh ajak tim Podcast Pri nggak jalan-jalan? Boleh banget. Mau kemana nih kita rencananya? Kalau bisa kita ke 13 kabupaten ya. Wow, nggak bisa Bu, ini lagi pandemik seperti ini susah. Kita duduk aja nih 1 meter nih. Iya, 1 meter. Susah. 1 meter? Enggak sih. Cuman kita sudah menerapkan standar-standar dari virus ini. Jadi kita tadi udah cuci tangan, kita juga pakai hand sanitizer, dan kenapa kita tidak pakai masker? Karena di ruangan ini hanya kita bertiga. Tepuk tangan. Nah, aku tuh akan menanyakan beberapa hal nih dengan Novita berkenaan dengan tim Podcast Pri ini. Aku nih ngumpulin dari teman-teman yang ada di rumah nih. Ayo. Karena Novita ini bukan cuman bukan cuman terkenal di dunia ini aja, dunia MC aja, tapi juga banyak. Novita ini juga persilatan. Di rumah sering silat-silat nggak ya? Sering dong. No, Novita ini juga dosen nih. Selain dosen juga sering jadi juri-juri juga gitu ya. Kita udah ngumpulin banyak banget nih artikel tentang Anda nih ya. Anda ini dosen juga, Anda ini juga sering jadi juri-juri fashion show. Ya. Anda ini MC sampai lintas kabupaten, lintas kota gitu ya. Sampai ke Banjarmasin juga loh. Habis itu Anda ini juga pemateri juga nih kadang-kadang nih Ya, di mana-mana gitu. Saya itu ilmunya sayang banget kalau misalkan tidak disalurkan, walaupun Pusing kepala gitu ya? Pusing ya, jadi kayaknya numpuk gitu kan semuanya, jadi harus disalurkan. Dan ada punya kebanggaan dan keistimewaan tersendiri kalau ilmu yang kita berikan itu bisa diterapkan orang, dan orang yang kita beri itu dia bisa jadi kayak kita juga gitu loh. Wow, oke. Dan itu kayaknya emang kebanggaan tersendiri lah gitu. Jadi nggak cuman pada saat event aja saya kasih materi, kadang saya juri yang memang sebenarnya bukan ranah saya, untuk kadang saya berikan juga gitu loh. Saya kasih ini saya habis juri, nanti anak-anak saya kumpulin. Oke. Ada acara lanjutan lagi tuh? Ya, jadi ayo kita ngumpul, ini saya kasih, kamu kurangnya ini, kamu harusnya kayak gini, nanti kamu bikin ini, nanti saya review gitu, kamu videoin, nanti saya nilai gitu. Oh. Jadi teman-teman gitu. Kalau saya sih menganggapnya itu bukan junior saya, tapi saya menganggapnya teman-teman. Jadi walaupun anak-anak SD gitu ya. Iya. Kan keseringan nih ikut model-model gitu kan. Jadi ada anak-anak TK tuh yang malah lebih dekat sama saya ketimbang sama pelatihnya gitu. Jadi Kak, boleh nggak ini gitu, minta tanya ini. Ayo nanti minta WhatsApp-nya, kan sekarang anak-anak kan udah bisa gaul ya. Jadi bisa tanya, lihat dong ini gimana gitu. Jadi ya udah. Gitu. Sama orang yang lebih tua sama yang seumuran bisa nempetin, sama anak-anak ya udah ya kayak guru TK jadinya gitu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Novita. Sampai bapak kameramannya bersin loh tadi. Saking luar biasanya nih Novita nih. Banyak banget ceritanya, dan itu tuh baru di awal dari perbincangan kita udah mengedukasi banget ya. Iya. Novita, ini ada pertanyaan nih Novita. Kak Novita sekarang kerjaannya selain MC apa? Selain MC, itu tadi ada ikut gabung sama di PGRI, Universitas PGRI. Ngajar juga ya? Dosen baru sih. Gitu. Wow. Sesuai umur lah, kan masih muda. Gila, dosennya cantik kayak gini, anak mahasiswanya gimana tuh? Ya gitu deh, ya. Fokus dong pasti belajar. Fokus atau nggak fokus sih? Fokus lah. Dia nggak fokus sama pelajaran gitu, dia ngeliatin ngobrol sama ibunya cantik banget, ya ampun. Fokusnya ngobrol gitu. Terus sambil siaran juga, siaran, terus terlepas dari siaran itu banyak teman-teman yang punya PH itu minta saya jadi pengisi suara. Wow. Jadi banyak yang PH swasta minta bisa nggak dabingkan ini, gitu. Bisa dabingkan ini, oke, gitu. Wow, sampai sekarang nih ya? Sampai sekarang, jadi kalau di saat orang corona, orang COVID-19 di rumah, ya tetap kita masih bisa produktif gitu. Gitu ya.
Jadi mainnya tuh dari rumah aja gitu. Iya, jadi nggak mati gaya gitu ya walaupun dengan keadaan kayak gini. Iya, bosen kan gitu selain nonton film Korea. Korea, ya. Jadi saya bikin tempat dubbing sendiri. Nah, jadi ala-ala studio Dayak TV gitu kan. Ala-ala ya. Itu di rumah bikin ala-alanya gitu. Jadi saya dubbing, kalau misalkan udah ada mood dubbing, macam-macam lah yang di Kreatif banget beliau ini ya. Harus lah, jadi nanti Dayak TV ya. Oke. Kalau apa-apa nanti saya yang dubbingin. Siap. Tolong Dayak TV siapkan dananya ya. Dana karena beliau ini lumayan loh. Kalau dana sih ngalir aja ya. Tapi harus ada ya. Harus jelas gitu. Soalnya sesuatu hal yang ditawarkan itu harus ada bayar harga dong ya. Iya dong. Betul nggak sih? Tapi Dayak TV kan emang mahal kan bayarannya. Oke, lanjut nih, Kak Lingling or Kak Novita. Oke, Kak Lingling, Kak Novita sudah punya pacar atau belum? Nih pertanyaan macam apa nih? Aku bingung juga nih jawabnya. Saya sih selalu menempatkan diri saya itu jadi kayak anak muda sih, jomblo. Ya, jadi supaya bukan ada maksud apa-apa ya, karena kan orang kalau untuk kerjaan saya pastikan tidak mengganggu kehidupan pribadi. Jadi orang mau kerja sama saya, mau kerja sama 24 jam saya layani gitu. Mau laki-laki, profesional. mau perempuan. Profesional gitu ya, nggak mengganggu yang lain. Nggak mengganggu, jadi 24 jam dia hubungin, jadi saya seperti jomblo. Hidup sendiri gitu ya. 24 jam, orang telepon, WA saya pasti akan bales dan angkat. Tuh, bagi seluruh teman-teman yang menyaksikan tim podcast Pri kali ini, boleh telepon selalu melalui saya boleh. Nanti saya yang akan hubungi Novita ya. Jadi kalau seandainya ada kegiatan acara dan segala macam, 24 jam standby profesional gitu ya. Bukan 24 jam standby acara. Iya sih, tapi 24 pasti akan direspon gitu ya. Pasti akan direspon, cepet direspon gitu. Ada lagi nih Kak Novita, biasanya kalau nge-MC itu tarifnya berapa sih Kak? Kalau tarif tergantung. Kadang biasanya bikin ada range harga sendiri, tergantung berapa tempat baju yang digunain apa. Oh tergantung, jadi nggak bisa matok nih ya. Dan kadang itu ya udah minta MC, oke, kapan? Hari ini jam sekian, oke, pakai baju apa nih, oke. Jadi untuk honor untuk MC-nya itu kadang udahlah dari mereka aja udah dipercayain gitu. Karena kebiasaannya seperti itu, kadang yang diberikan itu malah di luar dari ekspektasi kita. Jadi orang akan menghargai sendiri melihat dengan hasil kerja kita gitu. Jadi saya juga kadang takut ya, walaupun emang kita harus berusaha untuk profesional. Takutnya gini, kita pakai baju kayak gini dengan menggunakan gaya MC apa segala macam. Takutnya orang kecewa terus dengan budget yang tinggi gitu. Saya tuh takut banget kayak gitu kan, orang kecewa gitu. Masalahnya dengan kayak gitu kan orang tidak akan percaya lagi untuk next eventnya lagi. Tapi saya pikir ya udahlah, ngalir aja, nggak usah pakai budget berapa, yang penting yang masuk akal lah. Tapi orang maksudnya udah punya segmen sendiri gitu ya. Yang penting kita udah memberikan yang terbaik. Itu luar biasa banget nih Bu Novita nih. Iya dong, harus jadi seorang MC itu kalau saya pikir sih harus bikin segmennya sendiri, bikin ciri khasnya sendiri. Jangan sempet kita nggak punya ciri khas, nggak punya orang mikir ini MC apa nih gitu kan. Jadi kalau saya tuh nempatinnya udah MC-nya yang formal, informal, boleh yang hiburan tapi jenisnya kayak hiburan rakyat. Betul. Yang emang kerjasama sama pemerintah, kita hiburan rakyat. Jadi nggak yang hiburan untuk anak-anak muda, yang misalkan anak-anak motor apa gitu, enggak. Tapi aku rasa sih semua orang-orang di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya itu nggak mungkin nggak tahu Novita ya, karena udah melanglang buana gitu. Semoga ya. Nggak mungkin, nggak. Kita udah survei, semuanya tahu Novita Candrawijaya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih. Jadi kalau seandainya Kak Novita tadi dibilang nih, Lingling bilang kalau kita tuh harus pasang segmentasi sendiri ya. Nah kalau konsep dari Novita sendiri ini gimana nih? Maksudnya yang kamu tawarkan di dalam diri kamu itu sebenarnya seperti apa? Segmennya gini, kalau aku nggak bisa dengan hiburan yang harus ketawa, yang harus ngelawak kayak gimana itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Catat nih teman-teman yang dengar, catat. Yang bisa. Kayak ngelucu nggak ada batas gitu nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Karena aku memang bisa ngelucu, bisa apa. Cuman aku nggak bisa yang kayak orang yang sembarangan ngeluarin langsung spontan ngeluarin
bercandaan gitu. Iya. Tapi aku karena aku harus mengerti nih diriku kemampuannya seperti apa. Ya, gitu. ya, ya. Jadi untuk formal, acara kantor, keprotokolan, kemudian yang bisa diselingi dengan hiburan, tapi hiburannya tuh yang bersifat elegan lah gitu. Jadi kayak ada awalnya formal dulu, nanti baru informalnya hiburan gitu. Dan guyonan-guyonan yang saya berikan pada saat MC itu yang memang sudah saya konsep, karena yang di depan kita itu kan, yang di depan itu bukan orang sembarangan gitu. Betul. Itu ada pejabat, ada orang penting gitu. Jadi kalau kita pakai guyonan yang biasa anak muda apa gitu kan kurang pantas lah gitu. Tidak bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi takutnya nggak pas gitu kan. Jadi orang sendiri sih yang kantor-kantor, terus orang yang punya event-event sih udah tahu gitu. Oh yaudah kita pakainya yang ini MC-nya gitu, pakainya yang ini. Kadang ada beberapa yang minta Mbak Novi boleh nggak nge-MC cuman acara ini. Kalau saya pikir saya nggak bisa dan itu nggak sesuai sama kriteria yang ada di kemampuan saya, ya udah saya tolak lah. Gitu. Oh sering juga nih nolak? Iya, jadi sering ditolak, mohon maaf ya, sering ditolak. Soalnya gini, aduh saya nggak bisa nih kalau acara yang kayak gitu. Tapi kalau bapak atau ibu mau, saya kasih rekomendasi teman saya gitu. Oh gitu, jadi harus tetap ada jalan keluar nih ya? Ya, jadi oh gitu mbak, ya karena saya nggak bisa, bukan nggak bisa gitu kan. Cuman kayaknya saya kurang cocok, takutnya nanti nggak puas gitu loh dengan kinerja. Jadi saya kasihkan gitu. Mantap nih ya, dari awal tuh kayak udah lebih baik berantem di awal gitu ya, daripada nanti terlanjur gitu ya? Iya, karena kita kan mau jaga kepercayaan orang. Nah, dan orang pun nanti akan berpikirnya gini, oh berarti dia bagus, profesional gitu loh. Maksudnya kalau semua pekerjaan kita tangkap nanti kan nggak maksimal, orang pun juga nggak akan percaya sama kita. Ini kan. kita semakin dalam nih ngomong tentang dunia per-MC-an nih, walaupun kita tahu sebenarnya. Cuma MC aja sih sebenarnya. Iya, tapi kita lebih asik nih ngomong MC karena Novita dari kecil udah MC tuh. Dari MC, SMA atau SMP sih awal? Dari SMA. SMA udah MC. Aku tuh SMA main kelereng, tau nggak? SMA sih udah MC, udah belajar siaran di TV, udah dari acara anak-anak. Hey, untuk kamu semua yang lagi bingung mencari aksesoris seperti emas dan berlian atau sedang ingin investasi dalam bentuk jewelry, nah ini dia solusinya, Tita Diamond Palangkaraya. Menjual perhiasan seperti emas dan berlian, terjamin dan bergaransi loh. Langsung aja datang ke Tita Diamond Palangkaraya di Jalan RT Amilono kilometer 7 atau kamu bisa menghubungi di kontak person kami di 0821 5366 0674. Thank you. Luar biasa. Nah, Novita ini nih, kita tuh tahu kalau seandainya MC pun di Kota Palangkaraya itu ada banyak ya. Yang senior ada Bang Abe. Nanti kita akan tulis di sini nih, ada Bang Abe, ada Kak Pepri ya, ada Kak Nisa juga. Ada banyak yang lain, ada Kak Beta dan yang lainnya. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan setiap MC itu beda-beda ya, maksudnya beda-beda karakter dan segala macam. Nah, kalau dari sudut pandang atau kacamata dari Ling nih, walaupun Ling nggak pakai kacamata, nggak pakai kacamata. Nah, kalau untuk per MC yang saat ini tuh gimana sih? Kalau untuk dunia MC sih prospeknya bagus. Dan orang di Palangkaraya ini udah lebih bagus loh ketimbang dari provinsi tetangga. Gitu ya? Ya. Hasil survei real nih ya? Karena apa? Karena MC Palangkaraya itu dari cara pembawaan segala macam memang udah mengarah ke ibu kota. Oke. Nah, jadi kiblatnya jelas gitu ya. Tinggal masing-masing MC ini akan menempatkan diri aja. Dia spesialisasinya apa? Wow. Apakah dia mau hiburan formal atau mau apa gitu kan? Apakah keagamaan? Dia beda-beda. Apakah emang khusus di wedding? Jadi kan harus punya segmen pasar masing-masing gitu. Jadi orang pun akan ngelihat oh ini nih brandnya dia nih gitu. Oke. Oh ini wedding dia, oh ini kantor dia, ini hiburan dia gitu. Jadi udah tahu nih orang-orang udah nih. Tahu.
udah bagus banget tapi kalau di Palangkaraya. Wow, tapi ini masih belum menjawab kehausan pertanyaan dari satu orang fansnya kamu tadi itu, Novita. Tarifnya tuh berapa? Tadi kan kita nggak jelaskan tuh. Maksudnya kamu pernah dapat terendah berapa dan tertinggi berapa gitu? Kita nggak usah sebut instansi ya. Nah, kalau terendah itu di harga 500.000. Itu udah rendah ya. Gimana sama aku ya? tapi dengan range 500.000 itu okay. saya tanya gitu kan. Tanya ini acaranya apa? Cuman pembukaan. Kalau pembukaan acara seremonial itu kan nggak memakan waktu 30 sampai 45 menit. Kemudian kita standby-nya paling 1 jam sebelumnya. Jadi masih bisa lah ditoleransi. Kadang kan ini kan kenal juga nih sama semua kantor-kantor, jadi agak nggak enak juga kalau kita udah saya nggak mau nih harusnya setinggi ini. Tapi dan saya pun tahu gitu di kantor-kantor itu tuh kan punya anggaran masing-masing. Betul. Nah, anggaran tiap-tiap kantor itu kan berbeda-beda dan itu ya udah patennya gitu, nggak mungkin bisa di macam-macamin lagi gitu dengan anggaran itu. Nah, kalau untuk yang tertinggi sih sebut. Selama ini satu kali event itu bisa di angka 5 juta. Tapi ada tapinya. Mundur teratur yang lain, mundur. Ada tapinya lagi. Jadi di 5 juta itu itu sekalian sih 5 juta ya. Tolong MC lain mundur. Kalian mundur teratur pakai peluit. Oh, lanjut. Di MC itu saya tanya, nih saya harus pakai baju apa? Oke. Nah, jadi mereka minta pakainya baju ini. Jadi kan saya sudah harus ngatur baju. Make up, berarti kan dengan baju ini saya harus pakai make upnya apa gitu. Dengan waktu berarti saya harus 1 hari sebelumnya sudah ada standby di tempat. Kita ikut gladi. Siap. Terus dan semuanya itu diserahin sama kita gitu. Jadi ada banyak hal yang dikorbankan juga ya? Iya. Karena 1 hari harus standby, persiapan, baju dan segala macam. Kalau biasanya kita nge-MC di antara waktu 3 sampai 4 jam. Tapi kalau misalkan dengan budget dari misalkan di 5 juta itu, kita bisa sampai 6 sampai 7 jam. Oke. Nah, jadi ya sebenarnya sih nggak jadi sama aja sih hitungannya gitu kan dengan kerja kita. Terlepas lagi dengan ditambah lagi dengan jarak tempuh. Nah, kadang kan ada yang sampai 8 jam, 10 jam kita sampai ke kabupaten mana gitu ya? Ya, benar. Ada yang juga yang sampai ke dari pihak swasta kan. Jadi pakai lewat jalur darat apa segala macam yang emang sampai 8 jam, 10 jam. Itu kalau jalannya lancar gitu kan. Kalau nggak lancar kan bisa sampai 12 jam, 15 jam gitu. Jadi ya wajar sih kalau orang bisa memberikan penghargaan untuk kita sebesar itu gitu. Karena sesuai juga yang kita kontribusikan gitu ya. Dan itu pun sebenarnya udah anggaran yang sudah disiapkan mereka gitu. Jadi bukan saya yang minta. Wow. Luar biasa nih. Tapi kepo juga kan, anggarannya berapa nih? Pasti nanya biasa ya? Jelas, kalau keluar kota jelas. Karena kan kita harus meluangkan waktu 2 hari sampai 3 hari harus dikosongkan gitu. Wow, banyak waktu yang dikorbankan. Karena waktu itu nggak bisa dibayar sebenarnya. Nah nih, untuk menjawab kekepoan dan juga keingintahuan teman-teman tadi yang bertanya kepada Ibu Novita. Budgetnya berapa itu? Jadi mulai dari 500.000 itu pun menyesuaikan gitu ya? Dan yang paling mahal 5 juta. Sebenarnya dia saksinya loh. Aku tahu loh, tapi aku tuh kaget gitu. Dia saksinya loh. Luar biasa ya. Bagus banget. Oke, jadi rezeki anak soleh gitu ya. Rezeki akan mengalir dengan sendirinya ya. Lihat dari kemampuan dan luar biasa ini. Itu kepintaran untuk melobi itu sebenarnya. Itu 2 bulan gaji loh. 2 bulan gaji pegawai pegawai swasta gitu. Iya. Jadi kamu nggak kasihan gitu sama teman-teman yang? Ya, tapi itu sih sebenarnya bukan untuk disombongkan, tapi untuk memotivasi kita ya. Enggak sombongnya sih, cuman maksudnya tuh biar tahu juga. Jadi kan memberi edukasi untuk teman-teman yang mungkin baru terjun ke dunia per-MC-an, ataupun teman-teman yang mungkin sudah masih berkecimpung sekarang tuh bisa meng-cover gitu. Ini sebenarnya hitungannya seperti apa gitu. Benar. Karena MC itu sebenarnya bukan main-main ya, karena mereka tuh jadi garda sesuatu acara gitu. Benar. Dan kita pun untuk memberikan budget, ini budget saya sekian gitu, tapi ya kita harus nilai juga
kita minta budget dengan nominal berapa, tapi kita harus tahu diri juga dong. Kita nih harus kasih apa kualitas kita gitu. Jangan kemampuannya cuma segini, mau mintanya segini gitu kan. Nggak tahu diri jatuh-jatuhnya ya. Jadi kalau saya pikir sih gini, dulu saya nge-MC nggak pakai harga. Saya harus harga berapa gitu nggak. Kita kan sambil belajar nih, nanti orang akan menghargai kita loh dengan keprofesional kita itu, orang akan menghargai dengan sendirinya. Jadi dengan kita mendapatkan budget berapa, honor berapa, penghargaan dari orang itu seberapa besar gitu, sebenarnya itu nilai plus dari yang kita keluarkan dari kemampuan kita untuk orang, kita persembahkan dari pengharapan orang seperti apa. Oh ternyata bagus nih, ya udahlah kita kasih gitu. Lebih dari ekspektasi kita ya. Oke, Nobita, ini ada satu pertanyaan nih yang ini bukan dari teman-teman online tapi dari teman-teman tim podcast. Nobita kan udah lama nih jadi berkecimpung di dunia MC gitu. Kiatnya mempertahankan, selain kamu jangan jawab kalau kualitas ya, pasti itu jawaban yang sangat lumrah. Yang lain gitu, kenapa kamu bisa survive sampai dengan sekarang sih? Sedangkan kamu udah berumur juga, artinya, dan kamu tuh udah lama sih dari SMA dan sekarang sampai sudah jadi dosen gitu. Gimana sih mempertahankan itu? Kalau mempertahankannya sih sebenarnya karena emang pekerjaan kita tuh kan gak cuma MC aja gitu. Ada pekerjaan lain yang bisa bikin kita eksis. Salah satunya apa nih? Mungkin teman-teman mau tahu. Siaran buktinya saya masih eksis. Oh, siaran ya, betul. Terus di Instagram juga masih tetap eksis. Endorse ya. Tolong nih teman-teman semuanya, makanan, minuman, brand apa aja bisa nih langsung nih. Ada di sebelah sini nih ya, Nobita Chandra Wijaya. Nah, terus ada juga emang kebetulan ada banyak teman, banyak kenalan yang bisa menawarkan kerjaan. Jadi kalau siaran kan muka kita nih yang di TV. Betul. Tapi kalau pekerjaan lain saya tuh bisa belajar untuk menjadi pengisi suara kan, tapi suara kita yang keluar di TV gitu. Kemudian ya emang harus selalu terus belajar dan bisa berinovasi gitu. Belajarnya apa? Kayak saya siaran berita. Patokan siaran berita saya harus nonton dong semua TV. TV itu nggak cuma TV lokal. Nggak cuma TV lokal. Tapi kalau nasional. TV lokal itu saya ngelihatnya gini, saya harus nonton TV lokal supaya saya bisa ngelihat berarti teman-teman penyiar saya itu kemampuannya di gini gitu kan. Terus saya harus nonton TV nasional untuk patokan berarti ini nih saya harus meningkatkan ini. Saya juga nonton yang di internasional. Wow. Nah, di internasional dalam artian gini, ada untuk kayak penampilan, untuk pembawaan, kemudian untuk penekanan dari baca gitu kan. Terus kalau kita nonton kan nggak cuma nonton aja gitu, jadi pengisi suara orang di setiap program-program TV itu kan harus kita lihat. Dan mungkin itu yang belum sampai gitu ke teman-teman yang junior gitu kan. Misalkan kita nonton di DirecTV kan ada nih yang paket-paket program-program yang betul. Yang non news gitu ya. Ya, jadi itu kan kita bisa lihat nih, bisa nggak cuma nonton, tapi kita bisa dengar ini pengisi suaranya tuh cara pembawanya begini. Jadi berarti penekanannya seperti ini. Jadi kayak bercerita apa segala macam. Itu kan beda-beda tuh. Nah, jadi itulah yang harus sebenarnya digali lah gitu. Jadi tuh jangan puas dengan diri aja terus belajar gitu ya. Benar. Apalagi kayak mengisi suara. Mengisi suara itu kan nggak cuman berita, ya udah berita tuh patennya begini. Tapi kalau paket yang lain, program-program lain itu kan pasti akan berbeda gitu jenis cara kita mengeluarkan suara, penekanan. Nah, itulah yang jadi tantangan gitu. Tiap ada yang minta, dubbingnya kayak gimana? Berarti musiknya gimana nih? Berarti saya bacanya seperti ini ya? Atau gimana? Lihat dong videonya dulu gimana gitu. Jadi terus belajar juga, gak cuman diam diri gitu ya. Iya, harus belajar. Jadi kayak lagi COVID, ya udahlah saya sering buka YouTube. Ngapain tuh biasanya? Ngeliatin nge-review orang Sudah subscribe TPP nggak? Tim podcast. Dong. Mantap. Ini ada pertanyaan lagi nih satu nih. Ini kepo banget sampai 2 kali tanya gitu. Kak Novita orang baik, punya haters nggak? Banyak. Gimana tuh ceritanya? Ya, enggak sih ya, nggak tahu sih banyak apa enggak. Maksudnya orang yang nggak suka sama kita gitu. Kamu ngerasa nggak sih? Di dunia ini kita itu kan nggak 100% baik. Betul. Gitu. Pasti ada apalagi hal-hal, kita berdua gitu ya. Iya, apalagi mulut kita ini kan lambe turah banget gitu. Jadi Terus. Jadi
di dunia ini dalam menjalankan hidup pasti ada orang yang nggak senang. Kita duduk Oke. aja orang nggak senang, pasti ada gitu loh. Iya. Tapi nggak jadi masalah lah gitu. Kita tanggapnya yang positif aja. Mm-mm. Ya udahlah dia nggak seneng. Ya udahlah kita bagaimana caranya supaya ya udahlah hidup tenang. Dia nggak seneng, ya udah itu urusan dia gitu. Oke, itu positifnya ya. Tapi kalau negatifnya paling parahnya pernah menghadapi orang nggak suka dan kita, kamu pernah ngelabrak nggak sih? Atau kamu datengin atau kamu permasalahin, pernah nggak kira-kira? Kalau nabrak sih enggak. Tapi Tapi kamu tuh terkenal barbar, Novi. Ya, Kamu harus emang. mengakui ini. kalau nabrak sih enggak. Cuman saya kasih maklumat gitu ya. Nyerangnya paham. Ini nyerangnya ke ini nih, Ya, ke sosial media. 24 jam gitu ya. Karena apa ya? Gitu. 1-2 kali kita bisa kadang saya pikir gini. Ya udahlah kita nggak usah pikirin, tapi kadang itu kan kita kerja di dunia hiburan yang bermodal nama baik. Betul. Gitu kan, saya pikirnya gitu, bermodal nama baik. Terlepas dari kita ini bener apa enggak gitu, orang ada ngomongin itu kan berpengaruh di kerjaan kita dong. Betul. Gitu. Dan apalagi itu orang yang kita kenal gitu. Kalau orang nggak saya kenal sih kita Ya, terserah ya. Gitu. Kalau orang kenal sih ya udahlah cuek aja, udahlah marahin aja sudah beres. Oke, jadi yang paling parahnya negatif pernah memaklumati orang-orang ya. Ya. Itu udah Hah? terbukti sekarang dan Terbukti setiap lah. dikasih maklumat itu selesai. Ya sekarang sih biasa aja. Karena Punya saya pengacara pernah- pribadi nggak? Nggak. Jadi kalau ada apa-apa hadapin sendiri. Aduh, sendiri aja. Tolong ya teman-teman yang nggak suka sama Novi, kamu nanti dikasih maklumat jangan macam-macam, gitu ya. Oke, Novi, di detik-detik penghujung nih, karena kita nggak kerasa nih udah beberapa puluh detik gitu. Kamu nggak ngerasa kayak itu udah lama? Lama banget ya. Kamu nggak lihat tangan abang kameramennya udah gini-gini? Enggak. Nah, jadi kita kan sekarang ini masih dalam masa pandemi COVID-19 kali ini dan kita masih nggak tahu. Oke, PSBB udah berakhir nih. Ya. Sekarang PSKH ya, dan katanya akan diterapkan lagi new normal dan yang lain, tapi masih belum ada keputusan. Nah, dari Novita sendiri nih, untuk teman-teman yang berada di rumah nih, bagaimana tuh? Maksudnya yang bekerja tapi tidak boleh datang ke kantor tuh, maksudnya kamu harus ngapain sih sebenarnya? Menurut kamu? Kalau terlepas dari orang yang bekerja atau tidak berada di rumah, ya udahlah bikinlah seproduktif mungkin, jangan cuman duduk diam. Tidak ada kerjaan yang lain, bisa kali ya ngerjain ngelap-ngelap kaca gitu Sama kan. kamu kayak Cacan gitu ya. Cacan Ya. kemarin ngomong kayak gitu. Memang orang Oh, pintar gitu. tuh sama ya ngomongnya. Banyak sih Oke. hal-hal yang bisa dikerjakan gitu, apalagi perempuan kan banyak bisa ide kreatif, bisa dia masak atau apa. Jualan gitu kan ya? Ya, atau dia bikin video sendiri gitu kan. Tuh. Jadi banyaklah hal-hal yang bisa dikerjakan, terlebih lagi orang yang memang bekerja gitu loh. Iya. Dia pasti akan bekerja gitu. Jadi kalau Produktif lah gitu. iya, jangan cuman ini ya, Ini maksudnya cuma 1 kali, jadi jangan gara-gara COVID. tuh, jangan cuman tidur, makan, Pak ya. Ya. Jadi harus Nanti giat gendut. bekerja. Maaf, Gedut. ini ngomongnya ke fisik ya. Oke, nah itu tuh. Jadi sebenarnya singkat yang disampaikan oleh Novita tadi, tapi maknanya besar gitu. Jangan Ya. mati gaya gitu ya. Jangan mati gaya. Jadi apapun yang bisa kamu lakukan saja. Yang penting itu bisa menghasilkan dan itu positif gitu ya. Benar. Jadi hobi masak, jualan lah kamu gitu ya. Nggak mesti jualan juga sih. Kalau memang jualan tuh nilai plusnya Nah. gitu. Nggak bisa ngerjain apa-apa, ya udah lari di tempat aja udah sehat gitu. Tapi kalau hobi ngomong kayak aku gimana? Boleh, nggak apa-apa jadi lambe tur, bikin aja Instagram baru. Yang hobi-hobi ngomong gitu kan. Mau COVID nggak ada COVID mah aman, tetap Oke, jalan. Beta, kamu dengarkan ini ya. Nanti akan kita tag nama Beta Centauri di bawah ini. Terus. Iya, jadi ya udahlah bikin produktif, terus ya tapi tetap jaga kesehatan, terus hemat sehemat-hematnya. Iya, jangan- Tapi jangan hemat-hemat banget ya. Iya sih. Itu cuma 1 kali gitu kan. Kalau mau makan enak ya udah makan enak aja. Yang Tapi penting- kita nggak bisa ke kafe lagi loh, karena kafe pada tutup. nggak apa-apa, yang penting bisa bungkus aja. Tetap. Bikin suasana. Dan ini tuh sebenarnya ada positifnya apa? Apa tuh menurut Kita Novi? bisa kumpul keluarga lebih banyak. Nggak punya keluarganya di kampung gimana? Kasian deh. Ya, jadi yang biasanya sibuk-sibuk atau jalan-jalan itu semuanya pada di rumah gitu kan. Jadi ya udahlah, nikmati aja. Gitu, luar biasa banget. Hari ini aku di berapa tuh? Di 35 menit, banyak banget dapat pelajaran nih teman-teman kita semua di tim Podcast Pri. Seorang Novita Chandrawijaya. Selama ini kan mungkin lihatnya dia cuman MC, tapi nggak tahu ngomongnya seperti apa. Ini dia orangnya. Ya. Yang pasti tadi ada banyak hal yang mungkin sudah disampaikan yang menjadi kepenasaran teman-teman semua yang ada di rumah ya. Jadi kalau seandainya mungkin mau tahu lagi, ulang diulang Ya, gitu. pokoknya
follow itu. Follow Novita Chandrawijaya, Ya. di subscribe juga tim YouTube kita, dan kalau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan secara pribadi, DM aja kali ya. Iya, DM aja udah. Nggak usah nanya-nanya di belakang deh teman-teman. Dan emang banyak banget. Oke. Kalau mau tanya udah DM aja. Jadi Kamu balas nggak? ya udah dibalas aja. Oh. Pokoknya asal jangan aneh-aneh lah ya. Tapi selama ini nggak pernah aneh-aneh sih. Oke, baiklah. Terakhir nih, kamu mau tanya apa nih sama aku? Kapan nikah? Rencananya sih tahun 2020 sih. Iya, tapi kan gara-gara COVID kan karena gara cancel COVID. dulu ya. Bukan cancel, ditunda. Ditunda ya. Kalau cancel kan nggak jadi, Nggak jadi, Mbak. bener-bener. Sayang banget. Oke, kita lupakan tentang masalah aku ya. Nah, untuk teman-teman semuanya nih yang mau tahu tentang apapun itu yang menyangkut tentang Novita Chandrawijaya, kalau seandainya kurang dari pembahasan kita tadi, kamu bisa langsung tanya di Instagram kita atau tanya di juga Instagram beliau. Kalau beliau takut beliau marah-marah, kamu bisa tanya di YouTube Tenang kita. aja, kalau nanti yang aneh-aneh saya maklumat. Masuk nama Anda 1x24 jam. Tolong yang kemarin-kemarin pernah dimaklumat, harap ya bersabar. Ya. Oke, karena setiap orang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah ya, Novi ya. Oke, satu kata terakhir nih, closing statement dari Novita Chandrawijaya untuk teman-teman anak-anak muda yang menonton tayangan ini. Ya, untuk anak-anak muda jangan sia-siakan masa mudanya. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dibikin prestasi, jangan mainin game terus. Ya. Selain itu, Jangan pacaran, ya pacaran sih boleh buat hiburan, tapi jangan lupakan kewajiban sekolah, kuliah, terus kalau kerja kan udah bukan tanggungan keluarga, bukan tanggungan orang tua lagi. Kasihan orang tua cari uang ya buat bayar sekolah. tuh kan, Bikin prestasi aja banyak-banyak biar bangga semuanya. tuh kan, luar biasa banget ya Novita. Udah dosen, udah MC juga, presenter juga, luar biasa sekali. Oke teman-teman semuanya, kita mungkin nanti akan berlanjut lagi ngobrol part 2 ya. Hari ini kita cukup sampai di sini. Ya, sini dulu ya. Karena udah ini ya, udah mulai panas. Ya. Mungkin next episode kita akan di cafe mana gitu, di Ming Catering gitu, bisa ya? Boleh banget. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini. Yang pasti tayangan ini bukan hanya sekedar menghibur, tapi juga memberikan banyak sekali pelajaran dan edukasi untuk teman-teman semua. Lebih penting untuk teman-teman yang penasaran dengan Novita Chandrawijaya. Saya Priyanto Rangkap dan Saya Novita. terima kasih dan sampai jumpa.